Selamat siang Livingstone, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 21. Terima kasih untuk being flexible dengan schedule saya, dan doa untuk lembaga yang Anda dukung dan doakan, yaitu Lembaga Literatur Baptis. Hari Jumat ini kami akan merayakan ulang tahun yang ke-62. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang sudah cukup tua dan cukup di respect oleh banyak penerbitan Kristen lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, bagian dari Anda, saya dipercayakan untuk menjadi pemimpin di sini adalah suatu kesempatan, dan buat saya pribadi adalah kehormatan. 5:30 sore, hari Jumat tanggal 5 November, kami akan mengadakan perayaan ke-62, HUT ke-62, dan Tuhan kehendaki kami akan meluncurkan mobile application dari ELLB. Saya mau sampaikan ini nanti untuk Anda doakan, karena menjadi satu tantangan untuk kami mencoba untuk bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, menjual e-books dan semua akses. Jadi kami targetkan tanggal 5 nanti mobile apps kami sudah akan launching, dan Anda dapat melihat apa saja yang kami lakukan. Ada artikel, ada e-books, ada buku-buku pujian, bahkan not balok, musical notes, dan not angka yang kami pakai di Indonesia juga ada disiapkan di sana. Dan ini menjadi satu kebanggaan tersendiri untuk kami dapat meluncurkan mobile aplikasi kami. Mari kita akan bersama-sama meminta pimpinan Tuhan untuk belajar dari 2 Samuel pasalnya yang ke-21. Bapa, Engkau baik, terima kasih untuk kesempatan belajar bersama-sama, dan hamba belajar banyak ketika melihat Nats dan diberikan tugas oleh Tuhan melalui Living Stones untuk Nats yang tidak mudah ini. Dan hamba menyerahkan pelajaran pada siang hari ini, kiranya Engkau dimuliakan, diberkati, dan kami semua dilengkapi. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa, amin. Ada banyak nats di dalam perjanjian lama yang sulit untuk kita pahami. Apalagi kemudian untuk mencoba menyusun satu pelajaran yang dapat diaplikasikan ke dalam konteks kehidupan pelayanan kita pada abad ke-21 ini. Bukan saja pembaca diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit ketika kita melihat Nats pasal 21 ini, tetapi juga Nats yang tidak didukung oleh referensi ayat-ayat sebelumnya. Saya akan menjelaskan apa. Memang ada bagian yang kita dapat melihat ke kitab Yosua dan 1 Samuel, tapi ada bagian yang cukup penting yang kita tidak dapat temukan di dalam bagian lain. Sehingga cenderungnya pembaca kemudian ingin mencari jalan singkat dalam metode penafsiran dan menyimpulkan bahwa ada firman Tuhan yang tidak lengkap dalam menjelaskan sebuah peristiwa. Dan ini kita memiliki satu kebahayaan kalau kita kemudian cenderung dengan mudah mengambil kesimpulan seperti itu. Di dalam nats yang kita lihat di dalam pasal 21 ini, kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Kalimat berikutnya luar biasa. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Hal ini sering kali kita lihat dalam pelariannya, pengasingannya, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dan kemudian berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Nah, kita akan melihat di dalam pelajaran ini bagaimana seorang pemimpin ketika diperhadapkan kepada situasi yang dilematis dapat mengambil keputusan yang sulit dengan bergantung kepada Tuhan dan demi kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Kita lihat 3 tahun ada kekeringan pada waktu itu, dan Daud bertanya kepada Tuhan, ada dosa apa? Karena memang kalau melihat di dalam referensi kitab Imamat dan Ulangan, ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan ketika bangsa Israel berdosa, dan di dalam hal ini Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan. Dan Anda melihat lanjut selanjutnya, Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud,
Apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapati tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Selanjutnya Anda dapat melihat bahwa Daud kemudian memilih anak-anak dari Rispa binti Aya dan kemudian anak laki-laki dari Merab binti Saul yang kemudian dibunuh karena peristiwa tersebut. Nah, 3 hal yang dapat kita pelajari di dalam bagian ini. Yang pertama, saya melihat di dalam beberapa ayat ini kita akan melihat sebagai pemimpin ketika kita diperhadapkan kepada keputusan yang sulit, kita diharuskan untuk dapat menegakkan perjanjian yang sudah dibuat di hadapan Tuhan. Seorang pemimpin harus dapat menjaga integritasnya dengan menegakkan perjanjian yang sudah dibuat di hadapan Tuhan. Saya akan jelaskan apa yang saya maksud di sini. Lalu kemudian, bagian selanjutnya kita lihat bahwa pemimpin tetap dituntut untuk menghargai predecessor-nya, pendahulunya. Dan yang ketiga kita akan melihat bahwa pemimpin diminta untuk menyiapkan pengunduran dirinya. Ini menarik ketika kita melihat bagian yang berikutnya. Yang pertama, mari kita lihat apa yang saya maksud ketika kita berbicara mengenai seorang pemimpin diharuskan untuk dapat menegakkan perjanjian di hadapan Tuhan. Ada kekeringan, dan kalau kita melihat bahwa wilayah Palestina sangat amat bergantung kepada curah hujan. 1 tahun tidak ada hujan, mereka berpikir mungkin ini hanya masalah mengenai iklim. Tapi ketika sudah berjalan 2-3 tahun, mereka kemudian bertanya, dosa apa yang sedang kami lakukan? Dosa apa yang terjadi di antara bangsa Israel sehingga tidak ada hujan yang turun, sehingga Tuhan menahan berkat-Nya. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17, 18, 19, Elia, pada zaman Elia melayani Raja Ahab yang berkuasa, ada kekeringan yang melanda selama 7 tahun pada waktu itu karena Tuhan memang tidak suka dengan kehidupan bangsa Israel, sehingga Tuhan menahan berkat mereka. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 20, ini ada kutukan yang diberikan Tuhan ketika mereka ada dosa yang tidak diakui oleh mereka. Dikatakan, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Lalu kemudian di dalam Ulangan 28 ayat 18 pun dikatakan seperti tersebut. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Jadi ada kutukan yang memang Tuhan sedang berikan kepada bangsa Israel karena ada satu dosa yang dilakukan oleh mereka, dan Daud tidak tahu tadinya apa yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian membuka jalan kepada mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita merujuk mengingat kembali, hubungan antara orang Gibeon dengan orang Israel adalah dapat dikatakan di dalam Yosua pasal 9. Singkat cerita, Yosua dan bangsa Israel mulai menaklukkan wilayah-wilayah Palestina pada waktu itu, tanah perjanjian, dan orang Gibeon melihat bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka, peluang bagi mereka untuk menang terhadap bangsa Israel yang terlalu perkasa pada waktu itu. Sehingga mereka memperdaya Yosua dan pemimpin-pemimpin dengan berlaku-laku seakan-akan mereka adalah orang yang datang dari jauh dan mereka mau mengikat perjanjian dengan Yosua. Yosua dikatakan bahwa mereka tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi mereka mengambil keputusan, dan ada perjanjian yang diikat bahwa bangsa Israel tidak boleh untuk memunahkan orang-orang Gibeon, dan ada perjanjian tersebut. Dan kita lihat di dalam ayat 15, Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian mereka, dan bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ayat 18, orang Israel tidak menewaskan orang Gibeon dalam hal ini, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Nah, kita melihat bahwa saya tunjukkan ada kesulitan yang saya sampaikan di sini. Kesulitannya adalah bahwa kita tidak dapat menemukan di dalam kitab 1 Samuel bahwa Saul merencanakan pemunahan atau pembinasaan terhadap orang-orang Gibeon. Sehingga William Brookman berkata seperti ini, there is no hint anywhere in the Saul narrative that Saul conducted such a slaughter.
dan menyimpulkan bahwa tidak pernah ada rebutan tersebut, sehingga dia menyimpulkan bahwa ini hanyalah rencana Daud saja untuk membinasakan semua pengikut Saul. Jadi dia ada masalah ketika kita melihat, dan kemudian pandangan dari Brookman ini disanggah oleh Robert Burton dalam New American Commentary, yang mengatakan bahwa pandangan ini adalah satu pandangan yang mischievous, yang menolak ini masalahnya bukan hanya kesimpulan, tetapi berbicara mengenai satu doktrin yang saya ingin sampaikan adalah doktrin kecukupan dan kejernihan, kejelasan dari Alkitab, atau dalam bahasa Inggris kita sebut the sufficiency and the clarity of the Scripture. Sufficiency and the clarity of Scripture, bahwa firman Tuhan itu cukup dan bahwa firman itu jelas, sehingga walaupun di dalam 1 Samuel kita tidak menemukan peristiwa bahwa Saul ingin memunahkan orang-orang Gibeon, tetapi apa yang dikatakan Tuhan jelas sekali di dalam ayat 1, dikatakan, berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat utang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Anda harus melihat bahwa dalam level inspirasi pengilhaman Alkitab, tidak ada level yang lebih tinggi dari yang lain. Semua 66 kitab tersebut memiliki tingkatan inspirasi yang sama. Sehingga walaupun di dalam kitab 1 Samuel kita tidak menemukan narasi mengenai Saul dan keluarganya mau membunuh orang Gibeon, tetapi kita tahu bahwa di dalam 2 Samuel 20-21 Tuhan berfirman dan itu memiliki level inspirasi yang sama, sehingga memang walaupun tidak diceritakan di dalam 1 Samuel, 2 Samuel 21 memberikan informasi bahwa ada sesuatu yang memang tidak dicatat, tetapi peristiwa itu terjadi. Nah, saya harap ini cukup clear untuk Anda, sehingga Anda tahu bahwa pandangan dari Brookman tadi cukup keliru, karena mengatakan bahwa ini hanyalah akal-akalan dari Daud saja, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam hal ini kita tahu bahwa Daud sebagai pemimpin yang sebentar lagi mengakhiri masa pelayanannya, kepemimpinannya, diperhadapkan kepada 3 keputusan yang sulit. Yang pertama, ke atas dia harus mendengarkan suara Tuhan. Dalam hal ini mengabulkan apa yang menjadi pergumulan orang-orang Gibeon, karena orang Gibeon memiliki luka, kepahitan bahwa keluarga mereka mungkin ada yang sudah dibunuh dan ada yang akan dibunuh, ada rencana seperti itu. Tetapi di satu sisi, untuk memenuhi tuntutan dari orang-orang Gibeon di sebelah kiri, di sebelah kiri sini, dia ingin menyelamatkan keluarga Saul karena dia berjanji kepada Yonatan, dia mau menyelamatkan keluarga Saul. Di sisi yang lain, kalau dia mau melihat, dia tidak melakukan apa-apa, itu adalah keputusan yang sulit. Jadi dia bukan hanya diperhadapkan kepada 3 opsi, tetapi diperhadapkan 2 opsi, tetapi dia diperhadapkan kepada 3 opsi. Mendengarkan suara Tuhan, menyelamatkan keluarga Saul, dalam hal ini tidak mendengarkan suara Tuhan, atau tidak melakukan apa-apa, dalam hal ini tidak mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan tapi dia melakukan sesuatu yang dianggap tidak menyelamatkan keluarga Saul. Ini kita bertanya dalam kehidupan kepemimpinan kita, apa relevansinya dalam pelayanan saya? Yang pertama, kalau kita rubah slide yang pertama tadi, kita lihat bahwa kita selalu diperhadapkan pada mendengarkan suara Tuhan, yang kemudian apakah kita mau mempertahankan reputasi atau gengsi kita, ya seperti Daud tadi mau menjaga nama Saul, tidak ada yang dibunuh, atau kita tidak melakukan apa-apa. Ini adalah satu keputusan yang seringkali dilematis, yang sulit. Dan Theodore Roosevelt mengatakan seperti ini, in any moment of decision, the best things you can do is the right thing. Dalam keputusan, hal yang paling baik adalah melakukan yang benar. The next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing. Seorang sahabat selalu memperingatkan saya dalam pergumulan kepemimpinan saya. Dia selalu berkata, Ron, keputusan yang terburuk adalah tidak mengambil keputusan sama sekali. Dia mengatakan mengambil keputusan yang terburuk adalah jauh lebih baik daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Sering sekali orang tidak berani untuk mengambil keputusan daripada mengambil keputusan yang buruk. Saya selalu diperhadapkan lebih baik mengambil keputusan yang terburuk karena itu terbaik daripada do nothing. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Roosevelt yang mengatakan seperti itu. Nah, apa yang kita lihat di dalam bagian ini? Apa yang kita lihat di dalam bagian ini adalah bagaimana sebenarnya Daud mencoba untuk menjaga integritas dari
perjanjian antara Yosua dengan bangsa Gibeon, dengan orang-orang Gibeon. Nah, orang Gibeon sendiri, Anda melihat bahwa karena mereka adalah bangsa yang bukan bangsa, kaum yang dijajah orang Israel, mereka tidak punya hak untuk meminta emas dan perak. Ayat 4 mengatakan kami tidak minta emas dan perak karena mereka tidak punya hak seperti itu. Juga mereka tidak punya hak untuk membunuh orang Israel. Itu sebabnya Daudlah yang harus membunuh anak-anak Saul. Kita kerap kali menemukan cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama di mana sulit untuk memahami mengapa Allah mengizinkan pembunuhan seperti ini. Nah, Anda harus ingat bahwa setiap kasus memiliki latar belakang dan alasannya sendiri. Namun bagian yang kita sedang pelajari saat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah ingin bangsa Israel, khususnya di bawah kepemimpinan Daud yang merupakan pilihan dari Allah, untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan memiliki integritas terhadap perjanjian yang mereka sudah buat sebelumnya. Oke? Masalahnya bukan mengenai orang Gibeonnya, bukan mengenai apa yang dilakukan oleh Saul terhadap orang Gibeon, bukan mengenai orang Gibeon yang meminta sesuatu, tapi masalahnya adalah perjanjian yang mereka buat di hadapan Allah yang dilanggar oleh Saul dan anak-anaknya. Nah, saya ingin mengutip apa yang kemudian menjadi pergumulan dari Daud yang dia tulis dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Dia berkata begini, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dia memberikan ayat 2, ayat 3, ayat 4, tapi dia berkata seperti ini. Ayat yang keempat. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Perhatikan kata yang berpegang kepada sumpah. Dalam hal ini, bahwa Daud mengingatkan bangsa Israel, ada sumpah yang sudah kita buat dengan orang Gibeon, dan Saul dan keluarganya melanggar sumpah tersebut. That's the point. Poinnya adalah bahwa perjanjian yang mereka buat di hadapan Allah, mereka kemudian langgar, dan ini merupakan sesuatu hal yang fatal, sehingga Daud harus mengambil keputusan. Dan ini yang kita lihat bahwa yang paling pertama, Daud dituntut, diharuskan untuk menegakkan perjanjian di hadapan Tuhan. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Karena kesetiaan Daud, nah saya percaya apa yang merupakan bentuk kesetiaan dalam perjanjian lama, karena kesetiaan Daud memegang perjanjian dia dengan Tuhan, Tuhan kemudian setia memegang perjanjiannya dengan Daud dan keturunannya, sehingga keturunan Daud tetap terus menjadi raja, dan dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia di dalam perkara-perkara besar. Dan ini yang dimaksud. Integritas kita sebagai pemimpin di dalam menjaga apa yang harus kita pegang, perjanjian yang sudah dibuat harus kita pegang teguh. Yang berikutnya yang kita lihat adalah bahwa seorang pemimpin dituntut untuk menghargai pendahulunya. Keputusan yang sangat sulit bagi Daud, Anda melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, bahwa harus mengambil anak-anak atau cucu-cucu dari Saul untuk dibunuh, 7 orang, bayangkan 7 pria. Ada 2 keluarga yang akan menangis, paling kurang menangis karena anak-anaknya dibunuh, anak laki-laki dibunuh. Dan kemudian kita melihat bahwa di dalam ayat selanjutnya dikatakan, lalu Rispa binti Ayam mengambil kain karung dan membentangkan bagi dirinya atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka, ia tidak membiarkan gunung-gunung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Bagian ini sekali lagi menarik, unik. Cenderung bahwa saya ingin melewatkan aja bagian yang cukup sulit. Apa hubungannya semuanya? Tapi dikatakan kemudian ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-San, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Kala di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya, dikumpulkannya juga tulang-tulang orang yang digantung tadi, lalu dikumpulkannya bersama dengan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Nah, perhatikan. Ketika Brookman tadi mengatakan bahwa ini akal-akalan Daud saja untuk memunahkan keluarga Saul, ini keliru sekali.
Justru di sini kita lihat bahwa Daud menunjukkan bahwa dia menghargai Saul dan Yonatan. Masih ingat beberapa bulan lalu kita pelajari bagaimana Daud menangis luar biasa ketika mendengar Saul dan Yonatan dibunuh oleh orang-orang Filistin. Masih ingat ketika orang-orang Benyamin mencoba untuk mengambil hati Daud dengan membawa kepala anak-anak dari Saul, Daud marah sekali karena itu bukan yang menjadi intensi dari Daud untuk mengeliminasi keturunan dari Saul. Sehingga untuk setuju dengan pandangan Brookman bahwa Daud hanya ingin memperkokoh kekuasaannya dengan memunahkan keluarga Saul adalah satu pandangan yang sangat keliru. Saya ingin berbicara mengenai bagaimana menghargai predecessor pendahulu. Nah, menarik sekali. Saya selalu pergi ke Google search untuk melihat kutipan, quotes, atau ilustrasi tentang kepemimpinan. Ketika saya mencoba mencari mengenai successor, quotes on succession, ratusan, banyak sekali. Anda lihat, leadership and succession, leadership and successor, banyak sekali. Coba Google leadership and predecessor, pendahulunya, predecessor. Nggak banyak, nggak sampai 50, nggak sampai 30 yang saya perhatikan. Mungkin search engine Anda lebih baik, tetapi tidak banyak orang yang menulis artikel mengenai bagaimana kita sebagai pemimpin dapat menghargai pendahulu-pendahulu kita. Balik kepada rencana kami tanggal 5 November nanti, semua direktur, mantan-mantan direktur lembaga literatur baptis akan diundang secara virtual dan akan diberikan penghargaan di situ karena apa yang pernah mereka lakukan. Dan ini adalah cara kami untuk menghargai predecessor kami, walaupun harus jujur, dan ini off the record hanya Anda, ada banyak keputusan mereka yang saya tangisi ketika saya bilang, aduh, mengapa lembaga ini menjadi kondisi seperti ini? Mengapa ini dan jujur ada banyak hal yang saya kritik dari mereka. Tetapi yet they are the predecessor. Mereka adalah pendahulu yang harus dihargai jerih payah mereka, apa yang pernah mereka lakukan di masa yang lalu. Bagaimana kita dapat menghargai pendahulu-pendahulu kita? Seorang yang menulis dalam healthyleaders.com tentang bagaimana menghargai pendahulu dalam pelayanan Anda, memberikan 3 hal seperti ini. Anda dapat melihat dalam link ini, baik sekali saya lihat, tetapi bagiannya saya kutip, bahwa kita harus sertakan mereka dalam cerita dan sejarah pelayanan mereka. Memang seringkali sulit ketika misalnya ada konflik, ya, ketika ada konflik dan kemudian pendahulunya merasa ada masalah dan kita mau menyebut namanya, kayaknya nggak enak banget. Apalagi kalau pendahulunya terlibat dalam satu skandal yang memalukan dan kita mau mengutip namanya aja tidak enak. Tapi dia mengatakan sertakan mereka dalam cerita pada porsinya, tidak perlu diagungkan sebagai seorang pahlawan, tetapi juga tidak perlu dijelek-jelekan sebagai seorang penjahat. Lalu kemudian libatkan mereka dalam proses pemulihan jika diperlukan. Sebuah gereja di Germantown, Tennessee, pinggiran kota Memphis, Mega Church, Germantown Baptist Church, melakukan sesuatu yang luar biasa beberapa tahun yang lalu. Gereja yang mega church dengan jemaat yang kurang lebih 25.000 orang ini menghadapi satu konflik yang sungguh panjang sehingga kemudian gerejanya pecah dari 25.000 mereka tinggal 1.000. Bagi kita besar 1.000, tapi mega gedung yang besar seperti itu hanya ada 1.000 orang yang melayani pada waktu itu, dan sungguh pendeta yang melayani beberapa tahun yang lalu mendapat sesuatu ilham dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan untuk mengadakan rekonsiliasi sehingga para pendahulu-pendahulunya diundang. Ada kalau tidak salah 3 pendeta yang melayani sebelum dia, bahkan yang terlibat di dalam konflik yang kemudian dia resign, dan kemudian mereka undang 3-tiganya berdiri di atas panggung, duduk di atas panggung dan saling membasuh kaki mereka di hadapan jemaat, baik yang sudah keluar maupun yang belum keluar, yang masih ada di situ. Dan ini diliput oleh koran-koran dan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Ini adalah cara bagaimana kita melibatkan mereka di dalam proses pemulihan jika diperlukan. Lalu kemudian kita berdoa untuk kehendak Allah yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Ingat, tidak mungkin ada Anda dalam pelayanan tersebut tanpa ada mereka yang mendahului Anda. Sederhana saja. Anda tidak mungkin ada di tempat tersebut tanpa ada mereka yang membuka jalan, yang berjerih payah, yang berkeringat, yang bercucuran air mata untuk membuka pelayanan tersebut. Bagian berikutnya adalah bagian mengenai peperangan. Kita berpikir,
apa yang dapat saya simpulkan dari pelajaran, apa yang dapat saya angkat dari pelajaran tentang peperangan. Tapi kita melihat bahwa dikatakan ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Ya, dia bukan Daud yang baru kembali dari pengasingan dan punya kemampuan untuk menaklukkan banyak orang, tapi dia sudah menjadi tua dan dikatakan Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikel tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Well, Daud berpikir, dulu saya dapat menaklukkan Goliat, sekarang Yisbi dapat saya taklukkan. Rupanya Daud salah perkiraan karena dia tidak sekuat seperti dahulu lagi. Untung ada Abisai anak Zeruya yang datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Saya melihat di dalam bagian ini ada proses resigning yang disiapkan. Bahwa orang Israel dengan kata lain sedang berkata, hati-hati Daud, Anda tidak sekuat seperti dulu lagi, Anda tidak boleh maju ke depan untuk berperang, tapi biarkan kami yang berperang. Lalu kemudian saya ingin mengajak Anda untuk melihat ayat-ayat yang terakhir, dikatakan keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Perhatikan, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Sehingga saya melihat ada dua hal yang dimaksudkan dalam pelajaran ini. Yang pertama, dikatakan bahwa bagian ini berbicara mengenai pemimpin yang mendengarkan anjuran, saran untuk mengundurkan diri. Lalu kemudian saya melihat bahwa ini berbicara mengenai pemimpin yang membuktikan ada succession yang berjalan dengan baik, kaderisasi yang berjalan dengan baik. Pasukan Daud tidak ingin Daud mati terbunuh seperti Saul, sehingga Daud diminta untuk tidak lagi maju berperang, disiapkan untuk mengundurkan dirinya dari medan pertempuran, tetapi Anda lihat bahwa kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa keperkasaan Daud adalah juga karena keperkasaan tangan orang-orangnya. Dengan kata lain saya katakan bahwa Daud sudah menyiapkan pengganti-penggantinya. Daud sudah menyiapkan penerus-penerusnya. Saya belajar dari sebuah sinode yang memiliki satu pelayanan namanya panutan. Panutan berbicara mengenai pelayanan untuk pendeta-pendeta yang sudah berusia sepuh. Menarik ketika yang dipercayakan menjadi ketua dari organisasi tersebut adalah orang yang masih sampai dengan usianya yang ke 77, 78 masih mengembalakan sebuah gereja karena tidak mau mengundurkan diri, bukan karena jemaat yang meminta tetapi karena tidak mau mengundurkan diri, sehingga kemudian disebut dia menjadi tokoh panutan. Saya berkata, apakah benar-benar dia menjadi tokoh panutan ketika pada saat gerejanya declining, tidak berkembang, dan dia diminta menjadi panutan, teladan bagi pendeta-pendeta yang lain. Daud menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada kita, bagaimana dia rela untuk tidak maju lagi berperang. Ingat, posisi raja pada waktu itu adalah maju berperang. Dan bagi raja untuk tidak maju berperang adalah satu hal yang memalukan karena dia harus menunjukkan keperkasaannya. Dia maju berperang, tetapi dia mendengar anjuran dari panglima-panglimanya untuk tidak maju berperang karena dia tidak sekuat dulu lagi. Lalu kemudian membuktikan ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bahwa dia sudah menyiapkan penggantinya. Saya melihat karikatur ini cukup menarik lagi ya. Tom, we're letting you go, but we'd like to stay on and train your replacement so they know what not to do. Memalukan sekali. Coba tinggal dan train orang-orang di bawahnya supaya mereka tahu jangan melakukan kesalahan yang kamu buat di situ. Tapi pakar kepemimpinan yang bernama John Maxwell berkata, a leader's lasting value is measured by succession. Keberhasilan Anda bergantung dari seberapa banyak Anda menyiapkan penggantinya. Miles Munro berkata, the worst mistake a leader can make is to mentor no one, choose no successor, and leave no legacy. Apa yang mau Anda lakukan? Keputusan sulit apa yang ada di tangan Anda sekarang? Apakah Anda berani mengikuti perintah Tuhan, walaupun kemudian reputasi Anda tidak dapat Anda pertahankan dan Anda tidak melakukan apa-apa?
Keputusan apa yang sulit? Apakah Anda harus berkata kepada orang, I am about to resign, saya mau menyerahkan pelayanan ini kepada orang yang lain. Atau ada keputusan yang lain yang Anda harus buat. Keputusan apapun yang harus Anda buat, sesulit apapun yang harus Anda buat, ingat di dalam ayat 1, Daud bertanya kepada Tuhan. Yosua di dalam pasal 9 tidak bertanya kepada Tuhan, dan sebagai resikonya, Saul yang juga tidak bertanya kepada Tuhan melakukan keputusan yang salah. Tapi Daud yang harus menebus kesalahan Yosua dan Saul bertanya kepada Tuhan, keputusan apa yang harus saya buat? Kiranya pelajaran ini akan menolong Anda untuk tahu bahwa di dalam kepemimpinan Anda, di dalam pelayanan Anda pasti harus diperhadapkan dengan keputusan yang sulit. Tidak ada pelayanan yang tidak diperhadapkan kepada keputusan yang sulit. Tetapi ketika keputusan yang sulit itu datang, ada Tuhan yang akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.